Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok 4 di aljabar linear. Di sini kami akan menjelaskan vektor pada ruang dimensi 2, ruang dimensi 3, dan ruang dimensi N. Yang mana saya sendiri, Zaki Farul Gibran, sebagai pemateri dengan NIM A1C224 dan rekan-rekan saya. Berikut materinya akan dipaparkan oleh pemateri pertama, yaitu saya sendiri. Mohon disaksikan dengan senang. Oke, di sini saya akan membahas yang namanya vektor pada ruang dimensi 2 atau R2. Nah, jadi vektor pada R2 ini dia terletak pada koordinat kartesius, berbeda dengan vektor ruang 3, dia ada sumbu X, Y, Z. Nah, kalau di R2 itu hanya terdapat pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, vektor itu didefinisikan sebagai R kuadrat, di mana X, Y itu X merupakan elemen real dan Y juga merupakan elemen real. Nah, jadi dalam vektor R2 ini terdapat yang namanya operasi pada vektor R2, norma, kemudian mencari jarak pada R2. Yang pertama kita cari yaitu operasi pada vektor R2. Nah, untuk operasi ini ada yang namanya penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan caranya adalah misalkan kita punya vektor V1 dan V2, W1. Kemudian jika kita tambahkan dengan vektor V2 dengan W2, maka hasilnya V1 tambah V2, W1 tambah W2. Nah, kalau perkalian pada vektor itu namanya dikali dengan skalar, di mana skalar itu atau K itu merupakan elemen real. Jadi apabila vektor V kita kalikan dengan K, maka hasilnya sama dengan K V1. Jika kita ilustrasikan, anggaplah ini vektor V1. Apabila kita kalikan dengan K, maka panjang vektor tersebut K kali dari V1. Nah kan ini vektor V1. Apabila kita kalikan dengan 2 V1, maka panjangnya 2 kali dari vektor V pertama. Norma pada vektor U disebut juga sebagai panjang dari vektor U. Nah, apabila kita punya contoh, misalkan ada vektor U1 sama dengan 2, kemudian ada U2 dengan 4. Nah, panjang dari vektor U1 ke U2 itu bisa dicari dengan rumus ini, yaitu U1 tadi 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat, hasilnya 4 ditambah 16 sama dengan 20. Kemudian ini bisa disederhanakan menjadi 2 akar 5. Terakhir itu ada jarak pada titik 1 ke titik 2. Apabila kita ilustrasikan dalam koordinat kartesius, tentunya akan seperti ini. X, Y. Misalkan ada sebuah titik V1, W1 sini. Kemudian ada V2, W2. Nah, apabila kita ingin mencari jarak dari titik satu ke titik lainnya, itu bisa kita gunakan dengan rumus jarak antar titik, yaitu D sama dengan akar dari V2, dikurang V1, kemudian ditambah dengan W2 dikurang W1. Nah, maka nanti didapatlah jarak dari titik satu ke titik lainnya. Nah, ini juga bisa disebut vektor, kita misalkan aja vektor X. Oke. Sekian dari saya, lanjut ke pemateri. Di sini ada saya Nurhafni Aulia dengan NIM
A1C22489. Pada kali ini saya ingin menjelaskan mengenai vektor pada ruang dimensi 3. Yang pertama kita harus mengenal sistem koordinat di dimensi 3. Nah, di sini saya sudah menggambarkannya. Pada ruang dimensi 3 terdapat bidang XY, XZ, dan ZY. Kemudian kita misalkan pada koordinat P sebagai panjang, sehingga untuk nilai X ialah panjang OX, dan pada nilai Y itu panjang OY, dan Z itu panjang OZ. Kemudian pada materi ini juga kita mengenal operasi yang dimana ada operasi vektor, operasi penjumlahan vektor, operasi pengurangan, dan operasi perkalian vektor dengan skalar. Dimana jika pada penjumlahan dan pengurangan misalkan U ekuivalen dengan V jika dan hanya jika U1 sama dengan V1, begitu. Dan seterusnya yaitu U2 sama dengan V2, U3 dan V3. Pada penjumlahan itu U ditambah V sama dengan U1 ditambah dengan V1, U2 ditambah V2, dan U3 ditambah V3. Ini berlaku juga untuk pengurangan, yaitu U kurang V. Tinggal diubah aja tandanya. Kalau perkalian skalar dengan vektor itu K kali V sama dengan skalar kali V pertama dan skalar kali V kedua, kemudian skalar kali V ketiga. Penjumlahan dan pengurangan atau operasi pada vektor ini berlaku untuk ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3 itu sama. Kemudian panjang P1 dan P kali P2 sama dengan X2 dikurang dengan X1, Y2 dikurang Y1, dan Z2 dikurang Z1. Maka jaraknya adalah akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah dengan Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah dengan Z2 dikurang dengan Z1 kuadrat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya Pinkan Cynthia Elfrida dengan NIM A1C224036 selaku pemateri ketiga. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait vektor pada ruang dimensi ketiga. Di sini saya akan menjelaskan hasil kali titik atau dot product. Nah, dot product atau hasil kali titik ini di mana jika U dan V adalah vektor-vektor dalam ruang dimensi ketiga. Untuk itu dapat kita notasikan sebagai U dikali V, panjang vektor U dikali panjang vektor V itu dikali dengan cos theta. Kemudian untuk mencari sudut antara dua vektor itu kita dapat menggunakan rumus cos theta sama dengan U dikali V per panjang vektor U dikali panjang vektor V. Kemudian di dalam hasil kali titik atau dot product ini memiliki teorema, di mana teoremanya ada dua. Yang pertama itu adalah V dikali V sama dengan kuadrat panjang vektor V. Kemudian yang kedua, vektor U dan vektor V ini bernilai tak nol. Dimisalkan sudut theta itu membentuk sudut tumpul, sudut lancip jika dan hanya jika U dikali V lebih besar dari 0. Kemudian sudut theta membentuk sudut tumpul jika dan hanya jika
U dikali V lebih kecil dari 0. Kemudian sudut theta bernilai sama dengan Pi per 2 jika dan hanya jika U dikali V itu sama dengan 0. 4, 2, 3. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait proyeksi ortogonal. Nah, sebelum itu kita dapat menganalisis sebuah gambar di mana ada titik P di bidang Q. Misalkan W1 itu disebut proyeksi ortogonal apabila nilai U dan A sejajar. Kemudian untuk W2 itu sama dengan U dikurang proyeksi U terhadap A. Nah, untuk itu W1 disebut proyeksi ini apabila U dan A-nya tadi sejajar kan. Maka rumusnya adalah proyeksi U terhadap A itu sama dengan U dikali A per kuadrat panjang vektor A dikali A. Kemudian apabila U itu ortogonal terhadap A, maka rumusnya adalah U dikurang proyeksi U sama dengan U dikali U kali A per kuadrat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jarak titik P ke bidang Q, di mana dirumuskan dengan D sama dengan mutlak dari A dikali X0 dikurang X1, kemudian ditambah B Y0 dikurang Y1, lalu dimutlakkan 2 per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini adalah rumus jarak titik P ke bidang Q. Nah, ini rumusnya adalah D sama dengan nilai mutlak dari A dikali X0 dikurang X1 ditambah B dikali Y kurang Y0 dikurang Y1 per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait hasil kali silang atau cross product untuk vektor pada ruang dimensi 3. Ini untuk bagian yang ke-6. Nah, hasil kali silang ini merupakan hasil perkalian dari kedua vektor. Misalkan jika ada U itu sama dengan U1, U2, U3, kemudian vektor V itu sama dengan V1, V2, dan V3. Apabila kita notasikan dalam bentuk determinan, maka U dikali V itu sama dengan U1, U2, U3, V1, V2, V3 dimutlakkan. Kemudian kita operasikan, maka hasilnya adalah U dikali V itu sama dengan mutlak, nilai mutlak dari U2 dikali 3, kemudian V2 dikali V3, kemudian dikurang dari nilai mutlak U1 dikali U3, V1 dikali V3, kemudian dikurangkan lagi dengan V1 dikali, dikurangkan lagi dengan U1 dikali U2, kemudian V1 dikali V2. Nah, hasil ini, hasil operasi ini berasal dari ini. Nah, V2, misalkan nih U2 dikali U3, V2 dikali V3, U2 dikali U3, kemudian V2 dikali V3, begitu seterusnya. Kemudian hasil akhirnya, maka bentuk dari definisi hasil kali silang atau cross product itu membentuk U dikali V sama dengan U2 dikali V3 dikurang U3 dikali V2, kemudian V3 dikali V1 dikurang U1 dikali V3, kemudian U1 dikali V2 dikurang U2 dikurang V1. Nah, di dalam hasil kali silang atau cross product ini juga terdapat syarat yang harus kita penuhi. Di sini terdapat 3 syarat dari hasil kali silang. Yang pertama adalah U dikali U kali V sama dengan 0. Ini apabila U kali V ini ortogonal di U. Kemudian V kali U kali V sama dengan 0 apabila U kali V ini ortogonalnya di V. Kemudian yang ketiga ada kuadrat panjang dari vektor U dikali vektor V. Itu sama dengan kuadrat dari panjang vektor U dikali dengan kuadrat panjang vektor V dikurang U dikali V kuadrat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil kali silang untuk sifat-sifatnya. Di sini terdapat 6 sifat dari hasil kali silang. Yang pertama itu ada U dikali V sama dengan V dikurang U dikali U. Kemudian
U dikali V ditambah W itu sama dengan U dikali V ditambah U kali W. Kemudian yang ketiga ada U ditambah V dikali W itu sama dengan U dikali W ditambah V ditambah W. Kemudian yang keempat ada K dikali U dikali V sama dengan KU dikali V itu akan menghasilkan U dikali K kali V. Kemudian yang kelima U dikali 0 sama dengan 0 dikali U itu akan hasilnya adalah 0. Kemudian yang keenam ada U dikali U akan sama dengan 0. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian terakhir dari vektor pada ruang dimensi 3 terkait garis dan bidang. Nah, di sini terdapat sebuah gambar. Di sini kita analisis dulu nih mana yang bidang dan mana yang garis. Nah, bidang ini yang membentuk gambar segitiga, kemudian yang garis adalah garis X, Y, dan Z. Di sini juga terdapat titik P, yaitu X0, Y0, dan Z0, kemudian titik T, X, Y, dan Z, kemudian ada garis yang membentuk vektor N, ini bernilai A, B, dan C. Nah, mengapa untuk mencari panjang vektor dari P dan T, itu kita dapatkan rumusnya adalah vektor PT itu sama dengan X dikurang X0, Y dikurang Y0, kemudian Z dikurang Z0. Dapatnya ini itu dari sini. Kemudian, karena PT ini ortogonal dengan vektor N, maka vektor N dikali vektor PT itu sama dengan 0, sehingga didapatkan rumus akhirnya adalah A sama dengan X dikurang X0 ditambah B dikali Y dikurang Y0 dan ditambah C ditambah C dikali Z dikurang Z0 akan menghasilkan 0. Nah, inilah rumus akhir dari garis dan bidang dalam ruang dimensi 3. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait vektor pada ruang dimensi ketiga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, namaku Elvira Putri Ramadan dengan NIM A1C224084. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kita yaitu tentang bangun ruang vektor, yaitu lanjutan dari pemateri sebelumnya. Oke, sebelumnya ini teman-teman pasti sudah mengenal tentang ruang vektor Rn. Itu merupakan sekumpulan semua vektor yang memiliki n komponen bilangan real atau bilangan nyata. Misalkan R pangkat 1 itu merupakan garis bilangan atau vektor dengan satu komponen, misalnya 3. Dan R pangkat 2 itu merupakan bidang atau vektor dengan dua bilangan atau dua komponen, misalnya 2,3. Dan R3 itu berarti ruang 3 dimensi, misalnya 2,3, 1 atau 2,1,3 seperti itu. Oke, materi kita kali ini itu tentang span atau rentang. Nah, kalau teman-teman punya beberapa vektor di ruang N, misal V1, V2, V3 sampai Vr dengan R ruang N, maka rentang dari vektor-vektor itu adalah subruang atau bagian ruang dari R pangkat N atau ruang N. Artinya, semua kombinasi linear dari V1, V2, V3 sampai Vr yang tetap berada di ruang Rn atau ruang N. Rentang itu bisa jadi garis kalau satu arah, bidang kalau dua arah, atau bahkan seluruh Rn kalau vektor-vektornya cukup banyak dan tak bergantung satu sama lain. Oke, baiklah, di sini ada teorema nih tentang rentang. Teorema rentang itu ada dua. Yang pertama, himpunan W dari semua kombinasi linear V1, V2, V3 sampai Vr adalah subruang V. Nah, yang kedua yaitu W adalah subruang terkecil dari V yang mengandung V1, V2, V3 sampai Vr, dalam arti bahwa setiap subruang lain dalam V itu mengandung V1, V2, V3 sampai Vr harus mengandung W. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal tentang rentang. Nah, misalkan nih ada contoh V1-nya itu 1, 0, 0. Nah, V2-nya itu 0, 1, 0. Dan V3-nya itu 0, 0, 1. Rentangnya yaitu span atau rentangnya yaitu V1, V2, V3 atau ruang pangkat 3. Artinya dari kombinasi V1, V2, V3 itu kita dapat A100, B010 dan C001. Maka kalau kita
kita sama dengankan gitu ya, berarti kan kita dapat nilai A, B, C dengan A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, maka dapat menjangkau seluruh bidang. Itu rentangnya. Oke, materi kita selanjutnya itu tentang kebebasan linear atau linear independence. Nah, kata-kata independence ini pasti sudah sering kita dengar ya, apalagi dengan kata-kata woman independence. Ternyata di vektor itu juga terdapat independence, yaitu linear independence atau kebebasan linear yang menunjukkan bahwa apakah suatu kumpulan vektor itu saling bergantung atau tidak satu sama lainnya. Kata lainnya yaitu apakah ada vektor yang bisa dibuat dari gabungan kombinasi linear vektor lainnya. Oke, di sini ada definisinya, yaitu jika S, F1, F2 sampai dengan Fr adalah suatu himpunan vektor-vektor tak kosong, maka persamaan vektor atau kombinasinya yaitu K1, V1 ditambah K2, V2 ditambah K3, V3 sampai dengan KR, VR. Ini mempunyai paling tidak hanya satu penyelesaian, yaitu misalkan K1-nya itu sama dengan 0, K2-nya sama dengan 0, sampai KR-nya itu sama dengan 0. Jadi hanya tepat satu penyelesaian, maka itu disebut dengan kebebasan linear. Nah, di kebebasan linear ini terdapat beberapa definisi yang harus kita tahu. Yang pertama, jika ini adalah satu-satunya penyelesaian, maka S disebut suatu himpunan yang bebas secara linear. Dan jika ada penyelesaian lain, maka S disebut himpunan yang tak bebas secara linear. Nah, vektor V1, V2, V3 membentuk suatu himpunan yang tak bebas secara linear jika sistem ini mempunyai persamaan yang tak trivial. Nah, atau suatu himpunan yang bebas secara linear itu mempunyai penyelesaian secara trivial. Jadi kalau dia ini bebas secara linear maka dia trivial. Tapi kalau dia tak bebas secara linear maka dia yang tak trivial. Misalnya nih kita mempunyai V1, V1-nya ini 1,0. Nah, V2-nya ini 0,1. Kalau kita uji berarti kan K1 1,0 ditambah K2 0,1, maka dapatlah 0,0. Ini akan menghasilkan dua persamaan, yaitu K1 sama dengan 0 dan K2 sama dengan 0. Jadi hanya ada satu penyelesaian trivial atau satu penyelesaian trivial, maka ini disebut bebas linear. Keduanya tidak saling membentuk satu sama lain. Materi selanjutnya yaitu tentang basis. Nah, secara umum basis ini merupakan kumpulan vektor yang cukup atau komplit untuk membangun semua vektor di ruang tersebut dan tidak berlebihan atau tidak ada yang bisa terbuat dari yang lainnya. Nah, di sini ada definisinya. Jika S sama dengan V1, V2 sampai dengan VR adalah suatu himpunan vektor dalam ruang vektor V, maka S ini disebut basis dari V jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, S bebas linear dan S merentang V. Sudah dijelaskan tadi kan sudah ada nih yang bebas linear itu apa. Jadi kalau S bebas linear itu maksudnya tidak ada vektor di S yang merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor lain di S. Atau jika K1 V1 ditambah sampai dengan KR sampai VR itu sama dengan 0, hanya ada satu solusi yaitu K1 0, K2 0, K3 0, seperti itu. Nah, kalau yang merentang seluruh V, S merentang seluruh V, itu maksudnya setiap vektor atau V anggota V itu dapat ditulis sebagai kombinasi linear atau sama dengan V, yaitu C1 V1 ditambah C2 V2 sampai dengan CR ditambah VR. Oke, materi selanjutnya yaitu basis standar. Nah, basis standar ini merupakan basis yang kita dapat dengan cara membentuk koordinat vektor V yang relatif terhadap S. Atau basis standar ini merupakan basis yang paling sederhana dari ruang N, yaitu kumpulan yang masing-masing vektornya itu mempunyai komponen 1 dan sisanya itu adalah 0. Sebagai gambaran, misalkan contohnya terdapat E1 itu sama dengan 1,0,0,0 sampai dengan 0. Terus ada E2 itu sama dengan 0,1,0,0,0 sampai dengan 0. Terus ada sampai dengan IN atau 0,0,0,0 sampai dengan 1. Merupakan suatu basis standar untuk ruang N. Di sini kita dapat deskripsikan bahwa S-nya itu sama dengan E1, E2 sampai dengan
EN yang merupakan himpunan yang bebas secara linear dalam ruang N. Dibuktikan pula bahwa himpunan ini juga merentangkan Rn karena seberang vektor V itu sama dengan V1, V2 sampai dengan Vn dalam ruang N bisa dituliskan sebagai V sama dengan V1 E1 ditambah V2 E2 ditambah Vn sampai dengan Vn En. Jadi S adalah basis untuk ruang N yang bisa disebut juga dengan basis standar untuk ruang N. Kita dapatkan bahwa V sama dengan V1, V2 sampai dengan Vn relatif terhadap basis standar yaitu V1, V2 sampai dengan Vn. Materi selanjutnya yaitu dimensi, yang dimana dimensi ini merupakan suatu ruang vektor tak nol yang disebut berdimensi terhingga jika V berisi suatu himpunan vektor terhingga. Misalkan V-nya itu V1, V2, V3 sampai dengan. Baiklah, di sini perkenalkan saya Redusita Tanti dengan NIM A1C22410 sebagai pemateri terakhir. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal dari materinya, yaitu dengan soal tentukan hasil kali silang A kali B dengan A sama dengan 2, 0, 1 dan B negatif 3, 4, 1. Nah, selanjutnya tunjukkan bahwa A kali B itu tegak lurus dengan A dan B. Nah, langkah pertama adalah kita menentukan hasil kali silang A dan B terlebih dahulu. Nah, itu dengan cara menggunakan rumus. Nah, yang pertama itu A dikali B sama dengan untuk vektor A dan vektor B nya itu kita transposkan dulu. Nah, selanjutnya adalah dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama, maka didapat sepanjang baris pertama kolom pertama 0, 1, 4, 1 lalu dikurang dengan J sepanjang baris pertama kolom kedua yaitu 2, negatif 3, 1, 1 lalu ditambah K sepanjang baris pertama kolom ketiga yaitu 2, 0, negatif 3 dan 4. Nah, lalu tinggal kita kalikan saja. Ini 0 dikali dengan 1, lalu dikurang 4 dikali 1, lalu dikurang C, 2 dikali dengan 1, lalu dikurang negatif 3 dikali dengan 1, lalu ditambah K, 2 dikali 4 dikurang negatif 3 dikali 0. Nah, maka dapat hasilnya min 4I dikurang 5J ditambah 8K. Nah, dari min 4I dikurang 5J ditambah 8K itu kita dapat hasil kali silang A dan B itu sama dengan min 4, min 5, dan 8. Nah, setelah kita dapatkan hasil dari kali silang A dikali B ini, kita harus menunjukkan bahwa A kali B ini tegak lurus dengan A dan B. Nah, itu dengan cara kita dapatkan hasil kali silang A dan B nya tadi. Nah, ini kita untuk menunjukkan bahwa A kali B ini tegak lurus dengan A dan B itu dengan cara kita menghitung hasil kali titik dari A kali B dan A. Nah, itu dengan ini.
ini kita kalikan dengan A tadi yang nilainya 2, 0, 1. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Negatif 4 dikali dengan 2, lalu ditambah negatif 5 dikali 0 ditambah 8 dikali dengan 1. Nah, min 4 kali 2 negatif 8, min 5 kali 0 itu 0, lalu 8 kali 1 itu 8. Nah, maka hasilnya adalah 0. Karena hasil dari kali titik A kali B dengan A ini hasilnya adalah 0, maka titik A kali B ini tegak lurus dengan A. Nah, tadi kan sudah kita uji hasil kali titik dari A kali B dengan A. Nah, ini dengan B lagi, yaitu dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu A kali B, hasil kalinya tadi, lalu kita kalikan dengan titik B. 4, 5, 8, dan nilai B-nya itu adalah negatif 3, 4, 1. Nah, kita kalikan negatif 4 dikali negatif 3, lalu ditambah negatif 5 dikali dengan 4, lalu ditambah 8 dikali dengan 1. Nah, hasilnya adalah 12 dikurang 20 ditambah 8, dan hasilnya adalah 0. Karena hasilnya adalah 0, maka A kali B ini tegak lurus dengan B. Nah, itulah jawaban dari soal nomor 1 tadi. Nah, kita lanjut dengan soal yang kedua. Baiklah, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu carilah unit vektor yang sama dengan vektor yang diberikan. Nah, A negatif 4, negatif 3, B 1,7, C negatif 3,2, akar 3, lalu D 1,2, 3, 4, dan 3. Nah, kita masuk ke pembahasan yang bagian A dulu. Nah, itu dengan menggunakan rumus sama dengan V, norma V. Nah, kita cari dulu norma P-nya, yaitu dengan rumus A kuadrat, salah. Nah, V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. Itu adalah negatif 4 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Hasilnya negatif 4 kuadrat itu 16, lalu negatif 3 kuadrat itu adalah 9. Silakan akar 25. Akar 25 kan 5. Jadi norma V-nya itu sama dengan 5. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan ke rumus yang ini. Kita substitusikan. V-nya kita masukkan nilai yang di atas, negatif 4, negatif 3, ini dibagi dengan 5, maka V-nya itu negatif 4/5, negatif 3/5. Nah, inilah jawaban dari yang bagian A. Selanjutnya adalah kita mencari jawaban dari yang bagian B, yaitu 1,7. Nah, masih dengan rumus yang sama tadi, kita cari terlebih dahulu norma V-nya. Jadinya V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat, yaitu 1 kuadrat ditambah dengan 7 kuadrat, itu sama 1 ditambah dengan 7 kuadrat, yaitu 49, dengan akar dari 50. Nah, akar 50 ini kan sama dengan akar 25 dikali akar 2, maka hasilnya adalah 5 akar 2. Nah, lalu kita masukkan nilai norma V-nya ke rumus yang tadi, ke rumus U sama dengan V per
per norma V. V-nya tadi yaitu 1,7 per 5 akar 2. Nah, itu sama saja bentuknya menjadi 1 per 5 akar 2, 7 5 akar 2. Nah, ini adalah jawaban dari yang bagian B. Kita lanjut ke bagian C-nya. Nah, kita lanjut untuk mencari jawaban yang bagian C, yaitu negatif 3,2, akar 3. Itu masih dengan rumus yang sama, kita cari terlebih dahulu yaitu norma V-nya. Ditambah dengan V3 kuadrat. Kita substitusikan angka-angkanya, yaitu negatif 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Itu 9 ditambah 4. Nah, akar 3 kuadrat itu kan sama saja dengan hasilnya itu 3. Nah, kita jumlahkan jadinya 9 tambah 4 tambah 3 yaitu 16. Akar dari 16 itu adalah 4. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai norma V-nya ke rumus ini. Aku sama dengan masukkan nilai V-nya terlebih dahulu. Negatif 3,2, akar 3 dibagi dengan norma V-nya itu 4. Negatif 3,4, 2 per 4, akar 3 per 4 per 4. Nah, lalu yang ini bisa kita sederhanakan. Makanya negatif 3 per 4, 1 per 2, akar 3 per 4. Nah, ini adalah jawaban dari bagian C-nya. Kita lanjut ke pembahasan yang bagian D. Nah, kita lanjut untuk pembahasan soal yang bagian D, yaitu 1,2, 3, 4, dan 5. Masih dengan rumus yang sama, kita cari terlebih dahulu norma V-nya. Itu berarti V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat, lalu tambah V3 kuadrat ditambah V4 kuadrat ditambah dengan V5 kuadrat. Dan kita ganti angkanya, 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Itu adalah 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah dengan 25. Dan penjumlahannya itu menjadi akar 55. Nah, maka dapatlah panjang normanya itu adalah maka dapat norma V-nya itu akar 55. Nah, kita masuk ke rumus yang ini tadi. Nilai V-nya 1, 2, 5 dibagi dengan norma V-nya yaitu akar 55. 1 per akar 55, 2 per akar 55, 3 per akar 55, 4 per akar 55, dan 5 per akar 55. Nah, maka inilah jawaban dari soal yang nomor 2. Baiklah, sekian penjelasan soal yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dikoreksi. Bila ada lebih datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.